Perkenalkan, saya Christina Alexandira, biasa saya dipanggil Alexa. Saat ini saya berumur 17 tahun. Dan saya bersekolah di SMK Pembangunan, mengambil jurusan bisnis jaring pemasaran. Di sini saya akan menceritakan masa lalu saya menjadi seorang kakak untuk adik-adik saya. Saya 3 bersaudara, dari 2 adik saya di bawah cewek. Yang nomor 2 memiliki jarak 5 tahun dengan saya, dan yang ketiga juga memiliki 10 tahun jarak lahir sama saya. Dulu saat saya berumur 5 tahun, saya memiliki seorang adik yang baru lahir. Jadi itu adik saya yang nomor 2. Di situ saya sangat senang dan gembira tentu saja karena saya menjadi seorang kakak untuk pertama kalinya. Menjadi seorang kakak itu bukanlah hal yang mudah tentu saja pada umumnya, karena apapun yang adik kita lakukan pasti tertuju dengan kita semua. Hidup menjadi seorang kakak itu tanggung jawabnya besar, harus mencontoh yang baik kepada kita dan menjadi harapan orang tua kita untuk mengurus adik-adik kita. Sedikit cerita saya tentang masa lalu saya dengan adik-adik saya. Dulu sekali, saat adik saya yang kedua menginjak usia umur 2 tahun, yang dimana dia selalu mengekori kemanapun saya pergi dan tidak mau ditinggal, maunya ikut terus dan membuat saya jengah dan jengkel. Saya tidak bisa bebas, tidak bisa bermain seperti anak-anak lain pada umumnya, seperti main lari-larian, main kerja polisi maling, sembunyi endop. Itu saya tidak bisa. Saya bisa menontoni kawan-kawan saya yang main. Tidak mungkin di usia saya adik yang umur 2 tahun, dia ikut saya main lari-lari dengan kaki kecilnya itu hal yang tidak mungkin. Adik saya selalu menangisi hal-hal yang sepele, seperti dia menginginkan sesuatu. Pasti dia akan nangis dulu sebelum berbicara apa yang dia inginkan. Dan pasti itu akan imbas dengan saya, dan saya yang akan dikena marah. Tentu saja karena apa? Karena dikira saya yang menjahili adik saya atau mengganggu adik saya, padahal tidak. Ada saatnya juga dulu itu saya pernah pukul adik saya. Itu hal yang wajar. Pasti seorang kakak atau anak ketua pasti memukul adiknya jika masa kesabarannya itu habis dan rasa jengkelnya itu lebih besar dari rasa sayangnya. Tapi tetap sayang. Saya akan memukul adik saya jika adik saya melakukan kesalahan yang mengganggu batas kesabaran saya. Saya selalu memarahi adik saya, mengomeli adik saya seperti ibu saya lakukan kepada saya. Dan sampai sekarang pun saat adik saya menginjak usia 12 tahun dan 8 tahun masih ada tetap di diri saya selalu memarahi. Tidak ada bedanya. Mungkin bedanya hanya dulu mereka selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Untuk sekarang mereka lebih fokus ke dunia mereka sendiri. Saya sangat menyayangi adik-adik saya dan juga menyintai mereka sepenuh hati seperti ibu saya ajarkan. Terlepas dari adik saya yang menjengkelkan, mereka itu selalu memberikan hal-hal konyol dan selalu mewarnai hidup saya dan membuat hidup saya menjadi seorang kakak itu begitu seperti adrenalin lah. Juga bagi saya sendiri untuk menjaga kedua adik saya. Saat adik-adik saya sudah tahu membaca dan menulis, membuat saya harus mengajar mereka, dan dengan mereka sendiri yang memiliki keingintahuan mereka yang besar dan menanyakan hal-hal yang tidak saya ketahui dengan minimnya kapasitas otak saya ini. Dan itu sangat mengganggu. Ya, masa-masa itu sangat mengganggu hidup saya karena mereka selalu bertanya hal-hal yang belum saya pelajari dalam hidup saya. Tetapi ada saatnya saya juga senang karena yang mereka tanyakan itu juga menjadi pelajaran saya juga. Jadi kadang apa yang mereka tanya saya juga tahu gitu. Saat saya ada juga mereka minta saya untuk mengajarkan mereka atau mendengar mereka berbicara, menceritakan hal-hal hidup mereka. Sampai sekarang pun adik-adik saya tetap akan menceritakan apa yang mengenai hidup mereka kepada saya dan sedikit sharing hidup mereka kepada saya.
Sekarang masa-masa itu sudah terlewati semua. Adik saya semuanya tumbuh menjadi anak gadis yang cantik dan tentunya membuat saya lebih teliti menjaga mereka. Tentu saja tidak bisa semua saya ceritakan dalam video ini, tetapi di sini tentu sebagai seorang kakak tertua, kita pasti menginginkan hal terbaik untuk adik-adik kita dan menjaga adik kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti ibu bapak kita yang menjaga kita. Sekian cerita masa lalu saya dan menjadi orang kakak. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak dimengerti dan salah pengucapan. Terima kasih.